Hai, Fantikers, wih, bahasanya Fantikers ya, Iya untuk benar. menyebut sobat-sobat sejati sejaya. Waduh, keren banget ya. Nih kembali lagi bareng kita berdua di sini, masih dalam edisi yang spesial bareng Putri dan bareng Pak Jumri selaku ownernya Sejati Jaya. Wah, tadi di video sebelumnya kita udah bikin video, kalau kalian mau nonton langsung aja klik link yang ada di bawah, nanti Putri masukin di caption box ya. Dan kali ini spesial juga karena kali ini Putri mau Q&A bareng ownernya langsung. Iya Nah, benar. Q&A ini pun juga for information ya, ini diambil dan dikumpulkan dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah kita dapetin di story Instagramnya Sejati Jaya. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya juga ya, @toko_sejatijaya_Samarinda. Mantep tuh. Follow juga dan subscribe YouTube channel kita di SJ Kreatif. Betul banget. Mantep nggak tuh ya? Iya benar. Ya, lanjut. Nah, ini ada berbagai macam pertanyaan dari teman-teman juga. Wah, ada banyak nih, ada 257. Enggak sebanyak itu. Oh, iya. Bapak jangan Sempat tegang. tegang juga ini. Karena terlalu Oh, banyak ya. bener. Oke. Langsung saja. Yang pertama ini. Oh, yang pertama. Oke. Kayak baca Pancasila sih. Atau jadi Yang tegang gitu. pertama. Oke, yang pertama ini ada pertanyaan iya, dari iya. @arisandi909. Iya. Dia bilang gini, pendapat mengenai plagiat usaha kita dan kunci sukses di usia muda. Oh iya benar. Soalnya kan banyak banget ya sekarang benar. kompetitor lah bahasa kita Iya. yang sama mungkin usahanya. Nih bagaimana sih menurut Bapak? Saya sih menanggapinya biasa aja. Maksudnya dalam pengertian gini, dalam usaha itu memang pasti ada namanya berkompetisi, tapi bersaing secara sehat ibaratnya. Seperti saya anggap tuh seperti kita berteman, tapi di saat kita di lapangan, misalnya main bulu tangkis lah contoh ya. Di saat kita di luar kita berteman, tapi di dalam lapangan kita harus pasti bermusuhan ya. Bermusuhan tapi dalam pengertian harus sportif, maksudnya enggak saling menjatuhkan, enggak Secara itu sehat secara gitu ya. sehat karena disitulah kita dilihat sebagai owner bagaimana caranya kita punya bisa Attitude. berinovasi, benar, Betul. bisa berinovasi supaya usaha kita semakin maju gitu aja. Betul. Attitude itu di atas segalanya ya. Kalau kita Benar. menjalankan usaha, kalau attitude Benar. kita bagus, Benar, mau niat. orang menyenggol dari kanan, kiri, atas, bawah, kita tetap benar Widih, banget. gitu ya Pak ya. Makanya saya bilang tadi mungkin prinsip-prinsip yang Prinsip. mungkin jangan sampai kita terpengaruh atau misalnya ada orang yang udah nyindir sedikit aja udah gimana gitu. Nah, kalau usaha cara maksudnya untuk usaha sebenarnya yang paling utama tuh prinsip kalau bagi saya. Karena kalau misalnya orang mau memulai usaha, yang utama itu manajemen. Bagi saya sebenarnya manajemen, karena dalam memanage satu usaha itu harus butuh manajemen yang bagus supaya bagaimana usaha itu bisa bertahan, seminimal mungkin bertahan, jangan sampai rugi misalnya ya loh ya. Karena memulai usaha itu kan tidak gampang ya. Memulai usaha pasti orang memulai dari kecil, misalnya contoh. Sebenarnya memulai usaha dari kecil itu justru biasanya lebih bisa bertahan daripada orang yang memulai dari besar sebenarnya. Karena kan orang pernah misalnya awalnya memulai dari misalnya biasa kan, biasa misalnya akhirnya berkembang kemudian besar. Itu suatu atau satu misalnya kelebihan tersendiri atau suatu kesuksesan tersendiri yang diraih dalam misalnya berusaha tersebut. Akhirnya kita punya kepuasan tersendiri di dalamnya. Akhirnya kita mungkin semakin berkembang dan kemudian usaha semakin melebar gitu. Oke, Jadi berarti itu sih sebenarnya. prinsip, strategi, manajemen juga. Benar, manajemen. Karena manajemen itu sangat dibutuhkan dalam usaha. Bagi saya loh ya, karena kan banyak orang usaha kadang-kala memulai usaha ini setelah ini contoh aja ya, misalnya memulai usaha ini tiba-tiba ngelihat tetangganya atau misalnya orang lain memulai usaha baru, akhirnya buka lagi usaha yang satu, terus kemudian setelah dibuka yang satu ternyata nggak berhasil, akhirnya ngelihat lagi orang sukses nih buka lagi usaha yang satu yang sama Ngikut juga ya. Nah sebenarnya jadi saya bilang seharusnya orang punya prinsip bahwa sebenarnya saya mau usaha ini awalnya itu harus ditentukan bahwa saya maunya ini gitu. Jadi harus kekeh pada usaha tersebut dan jangan ibaratnya
belum apa-apa sudah mau melebarkan sayap Oke. misalnya. Berarti Seperti itu komitmen sebenarnya. yang Komitmen, kuat juga benar, harus iya, iya, ya dalam sebenarnya berbisnis. komitmen, benar. Mantap. Bagus sekali ya pertanyaan juga dari si Arisandi ini, dan sudah Jawab. terjawab Iya, iya. dengan baik juga sebenarnya. Jadi buat temen-temen nih Fantiker semua yang mungkin mau memulai usaha di saat muda, Oh, benar banget. bisa diikutin tips and trik. Oh ya. Lanjut. Ya. Ini pertanyaan kedua, Widih. Dari @juragan cetak Samarinda. Dia bilang gini, bahas dong tentang kiat tips and triknya bisnis di masa Covid seperti ini. Ya sih, soalnya di mana-mana usaha pas lagi pandemi kayak gini kan aduh susah ya. Itu Ya. menurut Bapak sendiri sebagai owner bagaimana? Kalau saya sih ya ya terlebih kepada tadi ya mungkin karena namanya usaha itu pasti ada masa-masa yang sulit, pasti semua orang pasti mengalaminya. Nah, yang terpenting cara kita menyikapi misalnya setiap masalah tuh karena kalau istilah saya tuh prinsip saya itu banyak jalan menuju Roma, itu prinsip saya. Dan bagi saya selalu mengatakan sama anak-anak mungkin termasuk pegawai yang kerja dengan saya bahwa dalam hidup ini hidup adalah perjuangan. Jangan pernah ada di dalam pikiran kalian kata menyerah, kalah, pasrah. Karena benar. Itu bisa bikin Membuat jadi malas pasti. Oke. Karena semua sikap-sikap itu kalau orang optimis pasti bertanggung jawab. Kalau orang bertanggung jawab pasti jujur. Kalau orang jujur pasti misalnya ya nggak. Berarti ya, harus pasti, mensugeskan sesuatu, semuanya tuh yang positif aja, jangan yang negatif gitu jangan ya. negatif. Pokoknya harus optimis terus pokoknya. Kalau misalnya masalah keadaan, semua kan orang mengalaminya misalnya, terutama misalnya krisis kesehatan ini ya. Krisis kesehatan ini kan orang semua mengalami, tergantung kitanya aja menyikapi apakah kita misalnya mau mengeluh atau gimana. Jadi kalau pegawai saya itu termasuk semua teman-teman saya nyaranin jangan pernah mengeluh, karena mengeluh itu bukan menjadi keluar dari masalah, tapi justru menambah masalah, menjadi kita semakin lemah dan kemudian kita seolah-olah pasrah dan kemudian kita seolah-olah dunia itu mau apa ya. Jadi kalau bagi saya jangan pernah menyerah gitu aja. Jangan mengeluh ya. Jangan mengeluh. Aduh, itu suges yang benar. suges juga nggak Benar. baik juga buat kita ya. Iya. Bukannya malah dapat solusi, malah makin beban ya. Benar, semakin pesimis jadinya. Jadi kalian di masa Covid kayak gini, mending buka usaha, mending benar. berusaha aja lah kayak gitu ya. Terutama Apapun mungkin gitu. terutama keuangan aja mungkin yang tadinya boros-boros misalnya kan. Iya, betul. Belanjanya misalnya 5 juta per bulan, kalau bisa diundur jadi 2,5 juta. Kalau misalnya karena bagi saya sebenarnya kebutuhan itu sebenarnya sedikit, enggak seberapa kebutuhan tuh. Yang banyak tuh keinginan. Kalau bagi saya loh ya, ini bagi saya. Keinginan, bener juga sih. Butuhnya enggak, ingin iya. Apalagi banyak ngelihat macam-macam, mau yang ini, padahal juga dibutuhkan juga enggak, dianggurin aja di rumah gitu. Kalau misalnya lagi banyak atau usaha mungkin lebih ini, mungkin enggak apa-apa sih, silakan saja. Tapi kalau untuk saat-saat tertentu mungkin sedikit di rem sedikit. Oh ya, mantap. Itu dia tentang kiat tips and trick ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari @sekar Cahya, A-nya 2 ya di belakangnya. Ini dia bilang tips, kalau tadi kan tips and trick bisnis di masa Covid. Nah, kalau ini tips and trick memulai usaha dan bertahan. Ibaratnya gini, kalau misalkan kita ngebuka usaha mungkin itu sesuatu yang mudah ya untuk kita ibaratnya. Tapi itu akan jadi sulit kalau judulnya bertahan, menahankan bisnis kita ini loh di masa Covid kayak gini. Kan rata-rata banyak yang ini ya, banyak yang tutup lah, ada yang bangkrut lah. Itu gimana tuh dari Bapak sendiri? Apa tadi pertanyaannya? Lebih kayak tips untuk memulai usaha dan bertahan di tengah Covid. Usaha ya. Kalau saya sih gini, karena saya sudah menggeluti juga banyak usaha ya, banyak banget usaha mungkin saya pernah gelutin. Tapi yang paling saya sampai sekarang itu emas dan misalnya properti. Walaupun semua usaha, misalnya usaha itu tidak pasti semua misalnya tidak berjalan sesuai, ada pasti yang suka dukanya misalnya seperti itu. Tapi ya itu tadi, karena tips untuk bertahan itu sebelum masa ini maksudnya dialami, kalau bisa sih
maksudnya tuh diantisipasi, langkah antisipasi sih sebelumnya sih sebenarnya. Karena kan orang sudah yang antisipasi, kita harus pintar membaca situasi bahwa mungkin 1 bulan yang akan datang akan begini, satu bulan yang akan datang akan begini. Jadi sebelumnya itu kayak mau bertempur harus siapkan dulu senjatanya duluan. Oke, gitu. berarti Itu harus ada plan A, plan B, rencana harus yang ada ini, planning, rencana yang ini juga. Benar, Oh. karena jangan hanya yang di planning yang mau misalnya mau dilakukan, tapi juga yang mau diantisipasi gitu sih sebenarnya. Wah. Kalau bagi saya sebenarnya loh ya. Keren. Mau apapun itu bisnisnya ya. Mau apapun itu bisnisnya pasti terlebih kepada cara kita manage-nya gitu aja. Oke, siap. Bagaimana Yang ini? penting tetap semangat lah. Bagaimana Sekar Cahaya? Mantep ya. Oke. Lanjut ini. Pertanyaan selanjutnya dari @Risna 2109. Dia bilang harga emas kan ini sekarang lagi naik turun. Benar. Tips investasi emasnya nih di saat seperti ini bagaimana, Pak? Tip investasi gitu ya, supaya menguntungkan pasti maksudnya gitu Iya, ya. mungkin maksudnya begitu. menguntungkan. Kalau saya sih memandangnya kalau dari segi harga, karena orang apabila berbicara tentang investasi pasti berbicara harga, ya kan? Kalau misalnya berbicara harga, kayak apa caranya supaya kita ini bisa mengetahui atau menentukan kapan kita harus beli dan kapan kita harus jual, itu yang utama. Karena kalau misalnya kita nggak tahu kapan kita harus beli, kapan kita harus jual, nah ujung-ujungnya kita malah bukan investasi namanya. Misalnya, karena kita misalnya mungkin bisa saja investor jadi nggak untung. Jadi harus di manage dulu, maksudnya harus diketahui dulu kapan waktu yang tepat untuk beli emasnya, berinvestasinya tadi. Karena kalau misalnya nggak tahu kan pasti harganya, dan lalu kemudian kapan harus jualnya juga nggak tahu. Nah berarti mending belajar dulu, karena itu harus dipelajari dulu. Terutama begini, harga harus mengetahui harga dulu, mengetahui informasi harga. Misalnya dari mungkin berawal dari kita ngelihat harga setiap hari ngelihat harga, lalu kemudian kita pelajari bahwa mungkin dengan suasana atau situasi-situasi tertentu akhirnya kita mengetahui ternyata pas lagi begini, lagi perang misalnya suatu negara atau terjadi misalnya case di suatu negara, akhirnya kita kok harga emas tiba-tiba melonjak. Oh jangan-jangan ini penyebabnya. Nah itu kan baru bisa kita memahami bahwa kayaknya di yang akan datang itu bisa menjadi patokan bahwa ternyata sebelum ini kita harus beli dulu karena kayaknya harga emas mau naik nih, seperti itu contoh kecil aja sih sebenarnya. Walaupun sebenarnya sekarang ini situasinya juga emas itu harganya naik turun ya Pak ya. Bener, naik turun. Tapi ujung-ujungnya bakalan naik. Dan secara grafis tadi memang paling dikit aja turunnya Mbak. Sebenarnya. Gitu ya. Paling selisihnya dikit aja. Tahu-tahu naik aja ya, melonjak ya sekarang ini. Misalnya naiknya 50.000, turunnya 10.000, 20.000. Iya benar. Wah, memang mantap sih investasi emas ini. Nah, sekarang nih ada pertanyaan lagi dari @Yulita Putri, I-nya 2 nih di belakang ya. Dia bilang tentang investasi logam mulia. Sebenarnya itu seperti apa sih? Investasi logam mulia itu kembali seperti saya bilang tadi bahwa investasi logam mulia itu mungkin kalau misalnya untuk betul-betul tujuannya investasi itu mending mungkin logam mulia. Kecuali kalau misalnya berbicara keuntungan, mungkin bisa perhiasan, bisa logam mulia. Kalau investasi dalam pengertian betul-betul mencari keuntungan yang lebih, yang uang, maksudnya nilai materi, uang yang ingin didapatkan, mungkin ke logam mulia. Tapi kalau keuntungan yang non materi, misalnya mungkin bisa saja emas itu kan dipakai sudah keuntungan kan sebenarnya. Betul. Ya nggak? Dilihat Dilihat ya. orang atau untuk fashion atau apa. Nah, jadi kalau misalnya untuk logam mulia mungkin terlebih kepada investasi yang mungkin menguntungkan secara jangka panjang pasti. Karena kan jangan berharap kalau misalnya beli hari ini tiba-tiba besok dijual langsung untung, itu nggak bisa. Karena kan memang emas ini makanya dikelar investasi jangka panjang katanya ya. Jangka panjang seperti itu. Jadi buat kalian yang mau investasi jangka panjang dan bakal terlihat sekali untungnya, yaitu di logam mulia. Iya, logam mulia. Ketimbang perhiasan ya. Ketimbang perhiasan mungkin sih sebenarnya, tapi sama-sama sih menguntungkan. Iya, cuman sama-sama menguntungkan. ya sama-sama menguntungkan. Cuman mungkin yang lebih ini karena kan kalau misalnya perhiasan kan pasti pasti toko menghitung ongkos pembuatan, ongkos pembuatan, desainnya desainnya, ongkos desainnya dan lain-lainnya seperti itu.
Jadi tergantung tujuan kalian Benar, ya guys. tergantung dari Kalian tujuan. mau jadiin emas ini investasinya seperti apa gitu. Benar. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari @MRS Agassi. Gitu kali ya cara bacanya. Mohon maaf kalau salah ya. Iya, Nah, iya. ini dia bilang motivasi dong untuk terus maju dan bangkit dari kegagalan. Di mana-mana kayaknya semua pengusaha pasti pernah gagal ya. Benar. Bangkit lagi itu bagaimana nih Bangkit. motivasinya? Kalau bagi saya sih gini, jadikan kegagalan itu sebuah obat. Jadikan kegagalan itu sebuah obat. Obat, Bagaimana nih Karena sebuah obat gini, kalau misalnya tidak ada, bagi saya tidak ada orang itu pintar dari lahir. Pasti awalnya dari belajar, ya nggak? Oke. Pasti belajar. Nah, dalam proses belajar ini, gagal itu juga proses belajar sebenarnya. Ya nggak? Ya, setuju, Kecuali setuju. kalau orang mau atau berani jatuh di lubang yang sama. Ya nggak? Tapi kalau bisa jangan Jangan gagal. lagi. Karena kita sudah pernah ada sekali sebelumnya. antisipasi. Bener, Wah. dengan gagal pertama, paling tidak dia sudah tahu bahwa kalau misalnya lewat sini lagi itu bisa jatuh lagi, misalnya seperti itu contohnya ya. Oke. Contoh aja sih. Jadi kalau untuk misalnya mau bangkit lagi, kalau usaha memang tantangannya begitu. Kalau misalnya orang gagal, saya juga dulu usaha juga pernah juga mengalami hal yang seperti itu ya, misalnya gagal. Tapi saya nggak langsung larut atau menyerah kembali seperti tadi saya bilang prinsip bahwa saya nggak pernah orang yang menyerah. Ya pokoknya begitu jatuh bangun lagi pokoknya. Jangan ada misalnya kata-kata menyerah, pokoknya dalam hidup adalah perjuangan. Wih, Ya. mantap. Ingat guys, Motivasinya. banyak jalan menuju Roma. Bener. Wih, mantap. Bener. Jadi jadikan kegagalan itu sebagai obat kata Pak Jumri. Wih, mantap banget sih. Lanjut ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari @Trisna2109. Dia bilang gini, pandangan Pak Jumri nih, lagi pandemi seperti ini harga naik turun. Itu bagaimana pandangannya? Pandangan harga cara mungkin melihatnya ya, Iya, termasuk harga. Kalau harga ini kan memang dipengaruhi oleh kembali ke situasi misalnya termasuk krisis kesehatan Iya, kan. Ini kan sebenarnya awalnya krisis kesehatan. Iya. Krisis kesehatan, lalu krisis misalnya ekonomi, ya kan bisa seperti itu. Nah, itu pasti pasti terjadi fluktuasi harga, maksudnya naik turun. Kalau sebenarnya orang ngelihat ini harga emas naik turun, orang bisa melihatnya bahwa ini sesuatu yang membingungkan, ya nggak? Sebenarnya Benar. orang yang ngelihatnya ini kok malah bingung ya, malah jadi bingung. Iya, karena naik turunnya benar, ya. naik turunnya. Tapi sebenarnya ini juga peluang. Kalau orang melihatnya sebagai peluang, kalau orang pengusaha itu pasti ngelihatnya sebagai peluang. Sebenarnya itu bisa mendapatkan uang dari harga naik turunnya emas sebenarnya. Nah, tergantung dari cara melihatnya tadi. Yang pasti kan Anda melihatnya dari negatifnya. Kalau ngelihat dari negatifnya kan, waduh kok harga emas entar naik, entar turun. Iya. Tapi kalau seandainya Anda dari kacamata pengusaha, orang usahawan, investor, pasti ngelihat ini sebagai ladang usaha. Sebenarnya makanya tergantung dari cara pandang kalian. Bener, sebenarnya. biasa kan kalau orang-orang awam ngelihat harga Naik emas turun ini kan naik bingung turun kan? jadi kayak aduh maju mundur kenapa mau sih, beli emas, kenapa sih? aduh beli sekarang nggak ya atau besok aja ya gitu ya kan. benar. Ternyata itu adalah sebuah peluang juga Sebenarnya juga peluang bagi saya maksudnya mungkin bagi customer saya mungkin karena sering juga ada sharing terus customer saya kok malah bingung masalah harga, terutama yang membuat kadang-kadang bingung itu jangan sampai bertanya di beberapa tempat atau di beberapa waktu lalu membandingkan. Ini ya cara mengantisipasi, karena pernah customer saya datang ke toko lalu agak sedikit mungkin emosi. Sebenarnya sih yang mana yang betul katanya. Yang mana sih yang betul nih, harga emas naik apa turun gitu. Dia dapat berbagai macam sumber ya. Misalnya gini, dia tanya misalnya harga emas naik apa turun nih. Misalnya yang satu bilang naik, terus nanya lagi ke yang satu bilang turun. Terus ternyata orang yang tersebut satu yang membandingkannya 1 tahun yang lalu, satu membandingkan 1-2 hari yang lalu. Nah, akhirnya
bingung kan jadinya. Iya, betul. Akhirnya seolah-olah toko emas lah yang memanipulasi harga, padahal nggak ada. Nggak ada kayak Nggak ada gitu kita ya. kayak gitu, nggak bisa kita manipulasi harga, lalu harga emas naik lalu kita bilang turun, harga turun kita bilang naik, itu nggak ada. Berarti kalau mau tanya, sekalian tanyanya begini, sekalian. berapa harga emas nih? Misalkan sekian, ini lagi turun, itu dilihat dari kapan? Update-nya dari kapan? Bener, Nah, iya update-nya nggak dari sih? kapan? Bener. Misalnya tergantung Anda membandingkannya dari kemarin kah, atau dari kemarin dulu kah, atau misalnya jangan lalu bandingkan beberapa hari yang lalu, karena Iya. emas kan bisa saja tadi malam naik kok tiba-tiba pagi turun gitu. Iya, benar, Itu sebenarnya. Dari Jadi pemahaman itu. durasi jam aja itu bisa menentukan Bener, ya. karena itu kan apalagi hari. Bener, harga emas itu kan seperti detik itu. Tik, tik itu berganti terus, entah Rp100 kah, Rp1.000 kah, Rp5.000 kah, berapa. Nah, kita berpatokan kalau Sejati Jaya itu berpatokan di jam tadi, misalnya jam 9, jam 12 siang, jam 4 sore, jam 8 malam sebenarnya kayak gitu. Seperti itu guys. kayak Akhirnya terpecahkan ya kenapa harga emas itu sebenarnya naik turun dan beda-beda di setiap Iya, orang ya benar. yang melihatnya. Jadi Benar. seperti itu. Mantap lah. Ini lanjut ke pertanyaan iya. selanjutnya nih. Pertanyaan terakhir sebenarnya. Iya. Dari @intanpratiwi.ip81. Dia bilang gini, berapa lama sih investasi emas seharusnya dilakukan? Berapa Ada lama? jangka waktunya nggak sih? Sebenarnya sih kalau dilihat dari kalau emas itu sebenarnya memang orang mengatakan investasi jangka panjang. Sebenarnya jangka panjang, kembali ke investasi jangka panjang. Karena kalau misalnya investasi dipandang sebagai jangka pendek, itu mungkin untuk menguntungkan tuh agak susah. Misalnya cari keuntungan yang langsung, misalnya beli hari ini besok langsung untung, itu kayaknya enggak deh, misalnya Iya. atau 1 minggu. Nah, kalau misalnya betul-betul untung, mungkin tidak ada sih patokan harga yang misalnya mengharuskan sekian. Tapi yang terpenting itu adalah di saat misalnya harga emas naik itu bisa menguntungkan apabila selisih harga pembelian itu kan sebenarnya selisih harga dari pembelian sama penjualan kan sebenarnya udah untung kan. Iya, betul. Walaupun Rp100 atau Rp1.000 atau Tetap Rp10.000 untung ya. tetap sudah untung kan, karena kan sudah selisih. Boleh dibilang belinya misalnya 700.000 contoh. Lalu misalnya beberapa bulan kemudian Dijualnya? misalnya ternyata di saat mau dijual 700.000. Nah, apakah tujuan Anda mau untungnya 100.000? Kalau misalnya mau untungnya 100.000 kan udah dapat tuh misalnya, contoh aja. Nah, kalau masalah waktu itu nggak ada yang bisa mengikat, atau kita cuma bisa memprediksi bahwa emas akan mungkin naik atau turun, tapi untuk misalnya kapan kita mau untung misalnya banyak sekian tuh nggak bisa, kecuali ya tergantung orangnya tadi, yang investornya tadi apakah sudah butuh. Cuma tips saya begini, kalau misalnya beli emas, kalau memang tujuannya untuk menguntungkan, di saat belum untung banyak, jangan dijual dulu, tahan aja dulu. Disimpan dulu. Karena hanya akan rugi atau hanya akan misalnya untungnya sedikit apabila kan dijual. Ya kan? Ya nggak? Misalnya rugi sih beli emas. Sebenarnya nggak rugi, nggak pernah rugi. Kenapa sampai rugi? Karena Anda sendiri yang mau rugi. Ya nggak? Iya, Misalnya, karena ngejual sendiri. ngejualnya karena sebenarnya ini investasi jangka panjang tapi lagi butuh uang, misalnya akhirnya dijual aja. Ya pastilah seperti itu, karena kan ada ongkosnya, ada apanya. Nah, jadi kalau misalnya uang itu betul-betul diinvestasikan, bernilai investasi apabila uang itu misalnya uang lebih lalu disimpan, pas harga emas naik banget nih baru dijual. Nah, itu baru menghasilkan. Jadi sebenarnya nggak ada batasan ya, misalkan Nggak ada batasan, nggak ada harus batasan. 3-4 tahun. Nggak ada. Ya. Sebenarnya nggak ada. Itu tergantung dari Lebih lama lebih bagus karena harga lebih emas lama, semakin naik, bener. guys. Ya pasti kan, karena mungkin coba tuh Mbak Putri pasti punya perhiasan yang nilainya, karena waktu tahun 95 itu harga emas kalau nggak salah 17.500. Masya Allah. Sekarang kalau Mbak Putri mau jual, saya berani beli misalnya 9,5 juta, misalnya 950 per gram. Iya, Untungnya berapa tuh? Aduh, banyak banget. Waduh, banyak banget. 95 saya belum lahir, Pak. Oh iya Kak. Pantasan aja untungnya banyak. Iya benar. Aduh, apa Ini ibu saya contoh udah aja punya sih. ya Mas ya? Nanti dia ditanyain di rumah. Oh iya. Ini ada pertanyaan lagi nih, tapi khusus untuk ownernya. Iya. Tadi kan udah disinggung sedikit-sedikit. Kalau Bapak nih punya usaha toko emas juga, Iya, terus alhamdulillah. juga properti juga. Iya, Nah alhamdulillah. sebenarnya tuh usahanya selain emas apa sih, selain properti juga? Wah ini kayaknya ini aja ya, sebagai misalnya ini kayak
properti, terus sarang burung walet. Oh, masih sampai sekarang? Iya, Oh, masih. oke. Terus ada juga usaha-usaha lain ya, termasuk mungkin IO itu aja sih. Wah, IO juga, event organizer guys. Sejati Jaya nih, kalau kalian mau bikin event-event ya, boleh. Bisa menghubungi Calling Sejati aja, Jaya. calling aja, Benar. mantap. Nah, berbagai macam usaha yang sudah dilakukan sekarang, punya nggak sih impian selanjutnya apa nih yang ingin dicapai? Saya ingin Sejati Jaya itu menjadi sesuai namanya, Sejati dan Jaya. Sejati dan Jaya. Widih, mantap. Boleh dong lebih Amin. detail lagi? Amin, amin, amin. Amin, amin, Ya, amin. lebih detail lagi, sejati seperti Sejati apa? Jaya. Itu aja simpel kan? Oke. Mantap. Sejati dan Jaya. Oke, mantap. Semoga sesuai namanya. Iya, sesuai namanya. Entah itu toko emasnya, propertinya, Iya, benar. sarang burung waletnya ataupun IO-nya. Iya, iya, Wih, amin. boleh nanti Putri direkrut ya. Oh iya. Oke deh teman-teman Fantikers, itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan yang udah Putri lontarkan ya kepada owner Sejati Jaya. Pertanyaan-pertanyaan kalian itu mantap semuanya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih sekali lagi buat Iya, Pak Jumri. sama-sama. Nanti next time kita bakalan ketemu di video selanjutnya. Oke, bye.